Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Relustari. Saya akan menjelaskan tentang soal soshum sejarah. Oke, ini mungkin bakalan masuk di UTBK 2021. Oke, sini sudah ada soalnya. Nah, ini oke, saya akan mulai dari nomor 31. Kedatangan bangsa barat ke wilayah Indonesia tidak dapat dilepas dari kondisi yang terjadi di Eropa. Salah satunya adalah dikuasainya kota Konstantinopel oleh Turki Utsmani, sehingga jalur perdagangan menjadi terputus. Hal itu menjadi penyebab bangsa Spanyol dan Portugis untuk memulai apa yang disebut dengan pelayaran samudra. Bangsa Spanyol dan Portugis pun membuat kesepakatan, di antaranya adalah Perjanjian Saragossa yang disepakati pada tanggal 22 April 1529. Berikut ini yang menjadi penyebab disepakatnya perjanjian tersebut adalah Bangsa Spanyol dan bangsa Portugis merupakan bangsa yang memelopori pelayaran samudra. Kedua bangsa tersebut merintis jalur pelayaran samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah di kawasan Asia. Kedua bangsa tersebut akhirnya bertemu di Maluku, tempat penghasil rempah-rempah di timur Nusantara. Keduanya di Maluku terlibat konflik yang diawali adanya persaingan merebut perdagangan rempah-rempah di sana. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, bangsa Spanyol dan Portugis pun membuat kesepakatan yang tertuang pada Perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut disepakati pada tanggal 22 April 1529 yang berisi kesepakatan bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku untuk kemudian mendapatkan Filipina dan Portugis tetap berkuasa di Maluku. Oke, yang ditanyanya adalah penyebab dari perjanjian tersebut. Ya, karena jawabannya adalah B, konflik Spanyol dan Portugis di Maluku. Oke, yang kita lanjut nomor ke-32. Nah, ini ada gambar nih. Rata-rata nanti di UTBK bagian soshumnya itu bakal dapat gambar-gambar. Rata-rata bergambar. Dan ya rata-rata juga banyak cerita-cerita, tapi akhirnya itu juga nggak nyambung sih gitu. Rata ya, ini saya bahas cuman kisi-kisinya doang yang mungkin bakal masuk di UTBK 2021. Oke, saya akan bahas. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan gapura yang memiliki pintu dan memiliki atap. Berikut ini istilah yang digunakan untuk menyebut bangunan tersebut. Oke. Gambar di atas merupakan Kori Agung. Kori Agung merupakan gapura beratap dan berpintu yang merupakan jalan masuk kompleks makam keramat. Kori Agung merupakan warisan kebudayaan Hindu yang juga dimanfaatkan pada masa Islam. Oke, option A-nya itu kijing. Apa itu? Kijing adalah bangunan makam yang terbuat dari tembok batu bata yang kadang-kadang disertai bangunan rumah atau cungkup di atasnya. Nah, ya, ini berkaitan dengan arti dari cungkup dari option B. Apa itu cungkup? Cungkup adalah bangunan berbentuk rumah yang terdapat pada kompleks makam. Nah, yang C, apa itu candi bentar? Candi bentar adalah gapura yang tidak beratap dan berpintu yang merupakan jalan masuk kompleks makam.
Yang option E, atap tumpang. Atap tumpang adalah atap bangunan yang bentuk bertingkat-tingkat atau bertumpang, ciri khas bangunan Hindu, tapi diadopsi dan berkulturasi pada sebagian bentuk atap masjid di Nusantara, khususnya di Jawa. Jadi ini gambar ini adalah Kori Agung. Oke, kita lanjut ke soal 33. Yap, kita ketemu lagi dengan foto peninggalan sejarah kayak gini. Jadi mungkin ya kita harus banyak-banyak lihat bangunan gini supaya kita tahu, oh ini apa peninggalan apa. Nah, yang gambar di atasnya adalah gambar kapak persegi. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat terkait dengan keberadaan kapak tersebut. Oke. Gambar tersebut merupakan gambar kapak persegi. Berikut beberapa pernyataan yang terkait dengan gambar tersebut. 1. Peninggalan zaman Neolitikum. Nah, yang di option A itu dia peninggalan zaman Megalitikum. Jadi ini kapak perseginya itu peninggalan dari zaman Neolitikum. Jadi option A salah. Yang B ya, kita tandain dulu. Ini option A salah. Option B terdiri dari Walzenbel dan Kenembel. Nah, yang kedua itu, pernyataan kedua itu adalah dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Proto Melayu. Nah, Proto Melayuan. Jadi nomor yang E ini salah. Oke, yang B juga salah. Ada dibilangnya ini. Tinggal option C dan D. Oke. Baru tuh daerah persebaran terdapat di wilayah barat seperti di Pulau Sumatera. Nah, ini ada betul. Berarti kita tinggal lagi pernyataannya dipengaruhi oleh Baskan Hanbin. Salah, karena kapak persegi memiliki fungsi sebagai alat pendukung kegiatan bercocok tanam. Jadi option C salah. Oke, yang benar adalah option D. Jadi jawabannya adalah yang D. Daerah persebaran di wilayah barat Indonesia. Oke, kita lanjut. Soal nomor 34. Pada awal kemerdekaan, pemerintah membentuk sebuah badan bernama Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN yang dipimpin oleh tokoh bernama Ali Jayeng Prawiro. Tugas badan ini adalah melakukan pembelian senjata dan perlengkapan perang, dan tokoh yang diserahi amanat tersebut adalah John Lee. Oke. Pertanyaannya adalah keberadaan menteri tersebut tidak dapat dilepaskan dari beberapa penyebab, diantaranya adalah dia nanya keberadaan kementerian menteri itu, ya kan? Nah, pada awal kemerdekaan, bahasa Indonesia tidak disertai
dapat menikmati kemerdekaannya. Hal ini dikarenakan karena kedatangan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Salah satu upaya Belanda untuk mencapai tujuannya tersebut adalah dengan melakukan blokade ekonomi. Tentu saja bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Salah satu upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi blokade ekonomi tersebut diantaranya adalah dengan cara membentuk sebuah badan bernama Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN yang dipimpin oleh tokoh bernama Ali Jayeng Prawiro. Tugas badan ini adalah melakukan pembelian senjata dan perlengkapan perang, dan tokoh yang diserahi amanat itu adalah John Lee. Jadi jawabannya adalah B. Tindakan Belanda melakukan blokade ekonomi. Blokade ekonomi. Jadi jawabannya A. Tindakan Belanda melakukan blokade ekonomi. Oke, kita lanjut. Oke. Soal nomor 35. Oke, lah. Nah, seperti saya bilang juga, kita ketemu lagi dengan gambar. Oke, ini ayo toko siapa? Nah, ini namanya Pak Soeharto. Oke, kita lihat soalnya. Tokoh tersebut memiliki peran dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat. Berikut ini adalah peran tokoh tersebut. Nah, jadi Soeharto ini dia punya peran dia dalam perjuangan pembebasan Irian Barat. Kan Irian Barat itu direbut itu, ya kan? Jadi kita bahas perjuangan pembebasan Irian Barat bagi bangsa Indonesia merupakan proses yang panjang. Hal ini diawali dari perjanjian konferensi meja bundar atau KMB, di mana pembahasan mengenai pembebasan Irian Barat akan dilakukan 1 tahun setelah KMB. Akan tetapi tidak ada itikat baik dari Belanda sehingga permasalahan pembebasan Irian Barat tersebut saya salah ucap. Tetapi tidak ada itikat baik dari Belanda sehingga permasalahan pembebasan Irian Barat ini berlarut-larut. Oke, itu yang benar ya. Pemerintah melakukan upaya diplomasi dan konfrontasi untuk pembebasan Irian Barat. Pada era demokrasi terpimpin, pemerintah mengambil langkah tegas dengan melakukan konfrontasi militer, dimulai dari usaha pemerintah melakukan persiapan memperkuat angkatan perang dengan membeli peralatan militer dari Uni Soviet. Pada tanggal 19 Desember 1961, pemerintah menggagas Trikora atau Tri Komando Rakyat yang berisi 1. Gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah mobilisasi umum. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk provinsi Irian Barat di Sulawesi dan membentuk Komando Mandala pada bulan Januari 1962 bermarkas di Makassar dan dipimpin oleh tokoh Soeharto untuk merebut kembali Irian Barat. Jadi jawabannya adalah peran dari Soeharto ini adalah D. Panglima Komando Mandala pembebasan Irian Barat. Jadi Soeharto ini perannya dalam pembebasan Irian Barat itu adalah dia komandonya. Nah, jadi jawabannya adalah D ya. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke, nomor
Pasca pemilihan umum tahun 1955, terbentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi dari beberapa partai pemenang pemilu. Berikut ini partai yang masuk ke dalam koalisi Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua adalah agak-agak apa juga ya namanya tuh. Jadi Arab maklum kalau bisa saya agak salah kata dalam penyebutan namanya. Oke. Seperti yang kita tahu, pasca pemilu umum tahun 1555 terbentuk kekuatan politik baru dengan munculnya Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua. Berikut ini partai yang masuk ke dalam koalisi Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua. 1. PNI. Oke, PNI masuk. Kita cek dulu ya. PNI masuk. Oke. Yang kedua partainya tuh NU. NU masuk rupanya. Wih, oke. 1, 2. Oke. 3 Masyumi. Oke, masuk juga Masyumi. Oke. Apakah PKI masuk? Tidak. Sayangnya PKI nggak masuk. Yang ada PSII dan partai Parkindo sama Partai Katolik. Jadi jawabannya benar adalah A. Sorry. Jawabannya adalah A. 1 dan 2 dan 3 yang betul. Oke, cukup menyenangkan kan belajarnya? Oke, kita lanjut. Let's go. Nah, ini agak lumayan panjang soalnya. Nomor 37. Pada masa demokrasi terpimpin terbentuk banyak organisasi, baik organisasi politik, sosial, kemahasiswaan, bahkan organisasi kebudayaan. Dalam lingkup mahasiswa terbentuk beberapa organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik yang ada saat itu seperti Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang memiliki kedekatan dengan Masyumi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII yang memiliki kedekatan dengan Nahdlatul Ulama, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia atau GMNI yang memiliki kedekatan dengan PNI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia yang memiliki kedekatan dengan PKI. Berikut ini kesimpulan kan? Capek baca lebih panjang, kita nyari kesimpulan juga kan. Berikut ini kesimpulan yang tepat terkait dengan kondisi tersebut. Oke, kita tengok dulu, kita bahas apa ya jawabannya ya. Nah, pada masa demokrasi terpimpin terbentuk banyak organisasi, baik organisasi politik, sosial, kemahasiswaan, bahkan organisasi kebudayaan. Dalam lingkup mahasiswa terbentuk beberapa organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik yang ada saat itu seperti Himpunan Mahasiswa
Islam atau HMI yang memiliki kedekatan dengan Masyumi, terus pergerakan mahasiswa Indonesia Islam Indonesia PMII yang memiliki kedekatan dengan Nahdlatul Ulama, yaitu gerakan mahasiswa nasionalis Indonesia atau GMNI yang memiliki kedekatan dengan PNI. Lalu ada konsentrasi gerakan mahasiswa Indonesia GMI yang memiliki kedekatan dengan PKI. Hal tersebut terjadi karena adanya konsep politik aliran dari partai ke organisasi mahasiswa yang berkembang pada era demokrasi terpimpin, di mana organisasi politik berupaya menanamkan pengaruhnya di berbagai lini, termasuk kepada mahasiswa. Jadi ya kesimpulannya itu adalah, yang lebih tepatnya adalah D, konsep politik aliran dari partai ke organisasi mahasiswa. Oke. Saya lumayan juga soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 38. Pada masa Orde Baru banyak terjadi peristiwa yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, bahkan menunjukkan bahwa adanya kejahatan manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Terdapat juga peristiwa pelanggaran HAM yang terkait dengan aktivitas mahasiswa. Berikut ini salah satu peristiwa yang dimaksud. Diantaranya adalah, kita bahas dulu peristiwanya dari option A sampai E. Dari option A, peristiwa Trisakti. Peristiwa Trisakti adalah peristiwa terjadi akhir era Orde Baru, di mana terjadi penembakan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta serta puluhan lainnya luka. Oke. Nah, itu gitulah kesimpulan dari peristiwa Trisakti kejadiannya. Yang B, peristiwa Semanggi 1 dan 2. Peristiwa ini terjadi pada masa awal reformasi. Tragedi Semanggi menunjuk pada 2 kejadian protes masyarakat yang terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil dan korban luka-luka. Oke, itulah kesimpulannya. Yang option C. Option C, peristiwa Gedung Ombo terjadi pada masa Orde Baru, merupakan penggusuran warga di Jawa Tengah yang dilakukan pemerintah untuk membangun bendungan Gedung Ombo. Option D, peristiwa Talang Sari. Itu terjadi pada masa Orde Baru, merupakan peristiwa yang terjadi di Talang Sari, Lampung sekitar tahun 1989, di mana terjadi tragedi berdarah yang menyebabkan berjatuhannya korban jiwa. Peristiwa tersebut dipicu karena adanya ketidaksepahaman masyarakat setempat terkait dengan menguatnya gagasan atas tunggal yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru. Option A, peristiwa Tanjung Priok terjadi pada masa Orde Baru, merupakan peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Peristiwa tersebut dilatar belakangi munculnya gagasan asas
tunggal oleh pemerintah. Jadi dia kan dimintanya kan ada soalnya yang untuk pelanggaran HAM ya kan. Jadi yang tepat tuh jawabannya adalah peristiwa Trisakti, karena yang kejadiannya menewaskan karena dia menuntut Soeharto turun jabatan. Karena mungkin ya saya juga kurang tahu cerita detailnya. Dan pasti orang itu juga ingin menurunkan Soeharto dari jabatannya, mungkin karena ada peristiwa pelanggaran HAM gitu. Oke, kita lanjut aja ya kan. Nomor 39. Oke, ini tentang ada berkaitan juga dengan bahasa Indonesia gitu ya kan. Penelitian sejarah tidak dapat dilepaskan dari adanya pemilihan topik penelitian, sebab topik menjadi dasar dari suatu penelitian. Pemilihan topik penelitian harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Salah satunya adalah memiliki arti penting dalam kajian ilmu pengetahuan. Berikut ini istilah yang digunakan untuk syarat topik tersebut adalah, dia nanyanya ya kan, ada kaitan dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi ya ini ada sejarah, ini soal sejarah sih. Saya akan bahas option dulu dan unik. Topik yang dipilih harus mengandung rasa ingin tahu dan ketertarikan pembaca untuk membacanya. Jadi topiknya itu harus unik ya kan. Nah, yang B, bernilai. Permasalahan yang diteliti memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Nah, option C, kesatuan. Artinya unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian mempunyai satu kesatuan ide. Yang D, orisinal atau orisinil juga sama ya kan. Topik yang dipilih merupakan sebuah upaya untuk melakukan sebuah pembuktian baru atas peristiwa yang sama. Yang option E, praktis. Data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh penelitian. Nah, dari saya jelaskan optionnya itu, yang sesuai dengan soal adalah yang B, bernilai. Karena dia bernilai itu kan tadi kan ada untuk kajian ilmu pengetahuan. Nah, oke, kita lanjut soal nomor 40. Ini tentang kerajaan. Kerajaan Tarumanegara tidak dapat dilepaskan dari nama raja yang terbesar dari Purnawarman. Raja tersebut melakukan banyak hal untuk kerajaan tersebut. Salah satunya adalah upaya mengatasi banjir dan juga memperbaiki saluran irigasi. Berikut bukti bahwa Raja Purnawarman berupaya mengatasi masalah banjir tersebut adalah menurut kisahnya itu, pembuktiannya itu ya kan, Raja Purnawarman merupakan raja yang membawa puncak kejayaan bagi kerajaan Tarumanegara. Berikut prasasti menurut saya salah ngomong. Menurut prasasti Tugu yang ditemukan di sekitar wilayah Jakarta Utara, Raja Tarumanegara dalam upaya mengatasi banjir dan juga memperbaiki saluran irigasi, maka dibuatlah saluran Gomati yang panjangnya sekitar 11 km. Jadi dia ini dia bangun saluran itu ya kan. Salurannya itu
macam apa, macam dibilangnya katanya macam prasasti Tugu gitu ya kan, tapi dan itu saluran Gomati ini ditemukan di Jakarta Utara. Itulah ada buktinya tuh, nanti kalian bisa lihat di Google lah lebih lengkapnya lagi fotonya gimana, saya pun juga nggak tahu. Nah, jadi jawabannya adalah A, adanya penggalian sungai Gomati seperti termuat dalam prasasti Tugu. Oh, dia berarti prasasti Tugu tuh mungkin menceritakan Raja Purnawarman membuat galian sungai, dia mau buat galian gitulah tuh sungainya tuh, salurannya tuh panjangnya sekitar 11 km. Oke, maaf kalau misalnya saya salah ngomong atau tidak sesuai dengan faktanya, tapi emang jawabannya adalah A tuh. Oke, kita lanjut. Nomor 41. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah kemudian melakukan pembentukan alat kelengkapan negara. Pembentukan alat kelengkapan negara dibentuk dalam rapat badan bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI. Namun hasil PPKI masih belum memenuhi semua alat kelengkapan negara. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan maklumat. Salah satu maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah maklumat tanggal 14 November 1945. Pemberlakuan maklumat ini memberikan dampak diantaranya. Oke. Dampaknya ya kan mintanya. Kita tengok juga isi dari maklumat tanggal 14 November tuh. Isinya adalah tentang perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari yang awalnya menggunakan sistem presidensial di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden, berubah menjadi sistem parlementer di mana presiden hanya memegang kuasa sebagai kepala negara saja, sedangkan yang memiliki wewenang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri Indonesia pertama saat itu adalah tokoh Sultan Syahrir. Nah ya itu yang betul ya, Syahrir. Pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan ini berdampak pada berkurangnya dominasi kekuasaan Soekarno dalam pemerintahan. Jadi pemberlakuan ini dampaknya tuh ke jawabannya adalah kurang mendominasinya Soekarno. Jadi memang kekuasaan Soekarno tuh jadi berkurang itu kekuasaannya karena adanya maklumat tuh. Oke, kita lanjut ke soal 42. Sedikit lagi guys. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah memberi kesepakatan kepada rakyat pribumi untuk masuk menjadi organisasi bentukan Jepang. Bahkan Jepang mengakomodir pembentukan organisasi yang diusulkan oleh tokoh bernama Gatot Mangkupraja. Pada akhir tahun 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan Osamu Seri nomor 44 yang berisi pembentukan tentara sukarela yang khusus ditempatkan di Jawa. Berikut ini nama organisasi yang dimaksud adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang pada masa kedudukannya di Indonesia adalah membentuk organisasi militer. Salah satu organisasi militer yang dibentuk adalah PETA atau Pembela Tanah Air. PETA didirikan atas usulan tokoh bernama Gatot
raja. Pada akhir tahun 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan Osamu Sherei nomor 44 yang berisi pembentukan tentara sukarela yang khusus ditempatkan di Jawa. Peta dibentuk dengan tujuan mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Jadi jawabannya adalah D, peta. Bukan peta yang Doraemon, bukan Doraemon sih, apa namanya, bukan peta yang Dora itu ya kan, Dora Explore ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 43. Bukti bangsa Indonesia pada zaman Oke, salah guys. Oke, kita ulang dari awal. Bukti bahwa bangsa Indonesia pada zaman Hindu Buddha sudah memasuki zaman sejarah adalah dengan ditemukannya bukti tertulis yang dikenal dengan nama prasasti. Oke, kebanyakan prasasti gitu yang dia bentukan macam tulisan. Prasasti merupakan batu tertulis yang memuat berbagai informasi tentang keberadaan suatu kerajaan. Aksara yang digunakan untuk menuliskan prasasti pun beragam. Di antaranya adalah aksara Pallawa yang digunakan untuk beberapa kerajaan corak Hindu Buddha pada masa awal. Kemudian aksara Jawa kuno yang digunakan oleh kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga aksara Melayu kuno yang umumnya digunakan oleh kerajaan di wilayah Sumatera, seperti aksara Bali kuno yang digunakan kerajaan di wilayah Bali dan sekitarnya. Dari informasi di atas, salah satu prasasti yang menggunakan aksara Melayu kuno adalah oke. Ini nanya kan pakai aksara Melayu kuno. Jadi kita bahas dulu yang bahasa-bahasa yang ada di prasasti. Bahasa Sanskerta itu pada prasasti Yupa, 7 buah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara seperti Ciaretun, kebun kopi, dan Tugu dan lain-lain. Berarti yang untuk bahasa Jawa kuno, prasasti Kedu, prasasti Dino, dan prasasti peninggalan Mataram kuno. Bahasa Melayu kuno, oke, ini ditanya nih kan. Prasastinya itu adalah prasasti kedudukan Bukit, Talang Tuoh, dan Talang Batu. Oke, bahasa Bali kuno, prasasti Julah dan Ukrasena. Jadi jawabannya adalah D. Saya bilang tadi, prasasti kedudukan Bukit. Cukup menarik. Saya harus banyak-banyak belajar bahas soal sejarah supaya saya ngerti juga gimana alurnya kerajaan tersebut berdiri dan runtuhnya. Oke. Nomor 44, seorang sejarawan menemukan fakta bahwa tanggal 10 November tahun 1945 terjadi pertempuran besar di Surabaya antara arek-arek Surabaya dengan tentara Inggris. Fakta tersebut memiliki tingkat kebenaran yang telah diterima oleh semua pihak. Berdasarkan sifatnya, fakta sejarah yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah oke. Kita cari. Ini juga berkaitan dengan fakta-fakta sejarah itu. Satu, ada fakta keras. Fakta keras itu yang telah diterima oleh kebenarannya, atau fakta yang dan tidak perlu diperdebatkan lagi sebenarnya. Yang pada contohnya fakta bahwa tanggal 10 November tahun 1945 terjadi pertempuran besar di Surabaya antara arek-arek Surabaya dan tentara Inggris.
dan ini arti dari fakta lunak itu apa? Faktanya masih diperdebatkan karena dia kan lunak, itu masih dibicarakan nih, betul nggak kebenarannya gitu faktanya. Kalau fakta lunak itu contohnya itu adalah fakta mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Oke, jawabannya adalah fakta keras. Oke, lanjut Pak, soal yang terakhir 45. Organisasi Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC merupakan organisasi yang berdiri pada tahun 1989. Organisasi ini dipelopori oleh beberapa negara, antaranya 1. Australia, 2. Thailand, 3. Selandia Baru, 4. Indonesia. Jadi yang benar itu yang dipeloporinya adalah yang pertama Australia. Menurut Australia, kedua Thailand, ketiga Selandia Baru, betul. 4. Indonesia. Wah, ternyata benar semua. Jadi jawabannya adalah jika betul semua. Oke. Ternyata lumayan seru juga dari sejarah ini, tapi kita mesti banyak-banyak baca entah dari sumber buku atau sumber yang lainnya, entah nonton di YouTube tentang kejadian-kejadian sejarah, misalnya macam proklamasi kemerdekaan atau awal bentuknya organisasi setiap yang dipimpin oleh presiden dahulu. Jadi lumayan seru sih, tapi saya harus banyak belajar juga, kalian juga ya. Oke, sekian saja untuk bahas materi hari ini. Lumayan juga, 15 soal kita bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.